the Orb Cruise. Dunia lain itu ada dan sangat dekat dengan kita. Hal-hal yang misterius itu sudah banyak dirasakan oleh bermacam-macam orang dari berbagai daerah. Mungkin juga kamu. Pengalaman yang saya tulis kali ini adalah pengalaman misteri saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sekitar 3 tahun yang lalu, selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat. Baliknya, aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya selepas asar, dengan mengendari motor masing-masing, dia mengantarku sampai Geleduk untuk mengambil gambar di objek wisata itu dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Saking keasikannya, hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib, saya memulai perjalanan pulang ke Tuban, yang mungkin membutuhkan 3 atau 4 jam perjalanan. Maklum, jalan alternatif Cepu sampai Semarang ini rusak parah. Waktu itu, sebenarnya saya sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Beleduk, saat motor yang saya kendarai memasuki kawasan Kecamatan Kraden, Grobogan, tiba-tiba ban bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal ban dekat kantor kecamatan masih buka. Setelah itu ketika memasuki Kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan mati. Terpaksa saya berhenti di Pasar Sulur Sari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal, saya lanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam, saya baru masuk Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian, melintasi area hutan jati barulah saya sampai ke wilayah Klopo Dhuwur. Sekitar 1 jam kemudian melintasi area hutan jati, barulah saya sampai ke wilayah Klopo Dhuwur. Kurang dari 30 menit, kemudian saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Tiba-tiba, tanpa sebab, mesin motor mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi, di samping masih tergolong motor yang baru. Saat itu, sebelum berangkat, saya selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel juga. Saya tepikan motor ke tepi jalan dan memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyenarkan standar, saya dikejutkan oleh suara oleh nenek tua. Dari mana datangnya? Mas, boleh saya minta tolong? Kata wanita tua itu.
Saya menoleh ke arah nenek tua tersebut dan menyapa. "Apa yang saya bisa bantu, Mbah?" jawab. "Bolehkah saya menumpang sampai Bukorejo? Mau naik ojek, saya tidak punya uang, Nak," kata nenek tua itu bernada lemas. "Oh, monggo, Mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya, Mbah. Motor saya agak rewel nih. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar." Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi nenek tua tersebut. Saya terus konsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit masalah terhadap mesin motorku. Begitu mesin motor saya starter, langsung menyala. Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan nenek tua itu segera naik ke motor. "Pegangan ya, Mbah," sambil aku lajukan motor. Namun kali ini saya hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng nenek tua yang ada di belakang. Waktu tertunda 1 jam untuk sampai ke rumah. Loh, kok wangi? Kok apaan ini ya? Bau wangi dari nenek tua itu sebenarnya yang membuat risih. Sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian itu aneh dalam pikirku. Nenek ini gaul juga ya ternyata. Masa punya parfum tapi tidak punya uang untuk ojek. Namun aku tidak memperdulikannya. Saya anggap bau wangi seperti ini sama dengan wangian wanita yang ada di kampung saya. Umumnya pada helatan hajatan kebiasaan mereka memakai wangian tersebut. Dalam perjalanan, tidak banyak yang saya bicarakan dengan nenek tersebut. Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, saya harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki Kecamatan Bukorejo Blora, saya mencoba bertanya pada nenek tua tersebut, tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari nenek tersebut. Sampai di dekat Pasar Bukorejo, saya bertanya lagi pada nenek tua tersebut, namun tetap tidak ada jawaban sama sekali. Saya tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita itu. Namun, di saat saya menoleh ke belakang, tidak ada. Wanita yang saya bonceng tadi hilang entah kemana. Kemana ya? Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, saya berusaha tidak memperdulikan kejadian tersebut. Dan akhirnya, aku menyalakan motor kembali dan melanjutkan perjalanan. Dan di saat saya melajukan kendaraan, saya tidak bisa mempercepatkan motor yang begitu cepat. Karena jalanan yang bergelombang, saya tidak bisa memacu motor dengan kencang, meskipun jalanan lengang. Pas dari Bukorejo, saya memperlambat motor karena di kejauhan tampak banyak lampu seperti ada orang tontonan yang sedang hajatan. Setelah saya berhenti di situ,
Keramaian itu seperti pasar malam, tapi tidak ada komedi putarnya di situ seperti pasar malam pada umumnya. Banyak sekali orang keluar masuk. Selain menikmati makanan yang banyak juga mereka yang coba membeli pakaian karena semenjak tadi masih di atas motor. Saya terpikan dan bergegas memasuki pasar tersebut yang boleh dibilang ramai. Tapi meski malam sudah mulai beranjak pagi. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut setelah mencari kesana kemari. Tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat nih, karena panas dan lumayan mengurangi rasa ingin juga. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun, saya merasa ada yang aneh. Ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu, dalam hatiku bergumam, aneh sekali. Pandangan mereka kosong semua. Banyak suara riuh rendah, tapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu, itu suara dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa, sekalipun mereka tidak saling kenal. Dan kali ini, bulu kudukku mulai merinding. Namun saya berusaha tetap tenang, karena saya menganggap itu adalah angin yang berembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu Petromax, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saya tidak menyadari kalau saat itu saya sedang berada di dimensi lain. Kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan lagi pandangan ke arah balik saya duduk. Saya mendapati pasar malam yang mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang saya alami. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Saya masih tetap santai. Saya melihat ke arah warung tempatku pesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dahulu dariku. Lalu saya melepaskan pandanganku ke arah samping. Dan ternyata sudah gelap. Tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran. Waktunya kok begitu cepat ya? Seharusnya orang beres-beres makan waktu minimal setengah jam. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa menit saja. Sungguh-sungguh aneh. Lalu saya lihat ke arah warung bakso tempat saya pesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lainnya. Ketika saya menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku, ternyata sudah hilang. Kemana pedagang, kemana tukang bakso yang tadi? Seketika saya terperanjat kaget. Sementara sinar bulan saja yang tampak terang. Kemana penjual-penjual tadi? Dengan cahaya bulan, perlahan-lahan saya memperhatikan sekeliling. Saya sangat terkejut.
ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk. Loh kok? Dan yang lebih kaget, tempat yang saya duduki yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata adalah batu nisan. Aku bergegas meninggalkan tempat ini dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tenang mengemudikan motor. Sambil tentu saja dada terus bergemuruh.